Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita meneruskan pengajian kuliah subuh tentang akhlak-akhlak mulia, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-91 dari 120 akhlak-akhlak mulia yang telah kita susun sedemikian rupa. Akhlak yang ke-91 pada pagi hari ini adalah senantiasa mengingat kematian. Orang yang senantiasa mengingat kematian, maka ia akan berakhlak mulia. Di antara orang yang berakhlak mulia adalah senantiasa mengingat kematian. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah." Di sini makna senantiasa. Perbanyaklah zikra, mengingat. Senantiasa mengingat. Perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat, yaitu yang memutuskan kelezatan, kenikmatan. Apa pemutus kelezatan ini? Ujung hadis, yakni al-maut, yaitu kematian. Kematian itu yang memutuskan kenikmatan. Kita ketika menjalani hidup di dunia ini menikmati makanan, minuman, menikmati tempat kediaman, menikmati ahli keluarga yang berada di sekeliling kita. Semua itu akan berakhir dengan kematian. Nah, jadi kematian itu disebut hadzimil ladzat, pemutus, pemotong, penghancur kenikmatan. Kenikmatan yang kita dapatkan di sepanjang hayat ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka apabila kita pergi takziah ke tempat orang yang meninggal dunia, ditimpa musibah kematian, kemudian kita akan mendengar perkataan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang membawa acara ketika melepaskan jenazah akan menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini kematian yang ada di hadapan kita. Nanti ada lagi yang menyampaikan tausiah ringkas akan menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Berarti kematian adalah sesuatu yang pasti. Tak ada siapa yang tidak mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi manusia
ada kalanya lalai dari mengingat kematian disebabkan karena hanyut dalam kenikmatan dunia ini. Akhirnya lupa bahwasanya ia akan mati. Seakan-akan ia akan hidup selama-lamanya. Padahal usianya semakin lanjut. Semakin lanjut usia, semakin dekat kepada kematian. Karena kita diberi usia dan ujung dari usia itu disebut ajal. Apabila sudah sampai ajal, berarti tibalah kematian. Dan apabila kematian sudah tiba, tidak akan dimundurkan barang sesaat pun, sebagaimana tidak akan dimajukan barang sesaat pun. Apabila ajal ujung dari umur. Kematian maknanya tercabutnya nyawa dari badan. Roh ditiupkan ke dalam badan, hidup. Roh dicabut dari badan, mati. Kematian adalah proses tercabutnya roh dari badan, kemudian roh melanjutkan perjalanan. Badan kembali ke asalnya. Apa asal dari badan ini? Asal tubuh kita ini dari tanah. Dari tanah badan ini diciptakan, maka ke tanah badan ini dikembalikan. Maka apabila seseorang sudah meninggal dunia, dikembalikan ke tanah, dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian kembali menjadi tanah. Kalau kita gali 100-200 tahun setelah itu, tak ada lagi, sudah hancur dimakan tanah. Dan nanti di hari berbangkit akan diciptakan lagi badan yang baru. Akan diciptakan roh yang baru? Tidak. Karena roh yang ada sekarang itu juga kemudian dikembalikan dia ke badan, tapi badan yang baru. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang berikutnya, yaitu kehidupan selepas kebangkitan, yaitu kehidupan di hari akhirat. Nah, kematian itu adalah yang memindahkan kita dari kehidupan dunia ini, kehidupan di dunia ini, dengan kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang berikutnya, kehidupan akhirat. Tetapi sebelum kehidupan akhirat, yaitu setelah kiamat nanti, sebelum kehidupan akhirat, ada namanya kehidupan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Namanya kehidupan barzakh, atau disebut juga dengan alam barzakh, alam kubur. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu setelah kematian ada alam barzakh sampai yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Dibangkitkan setelah kiamat, hancur langit dan bumi dengan tiupan sangkakala pertama, kemudian dengan tiupan sangkakala kedua diciptakan langit dan bumi yang baru, maka mulailah akhirat. Nah, ketika itu kehidupan akhirat pun akan dijalani oleh manusia. Nah, yang memindahkan kita dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam barzakh dan selanjutnya nanti kehidupan akhirat, yang memindahkan itu disebut kematian. Yaitu kematian itu bentuknya adalah tercabutnya roh dari badan. Tercabut roh dari badan, mati, ditiupkan roh ke dalam badan, hidup. Kita ini berapa kali mati ini? Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 disebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu mengkufuri Allah padahal dahulu kamu adalah mati. Ini mati yang pertama. Kapan mati yang pertama ini? 4 bulan pertama di dalam rahim, dalam kandungan ibu, mati. 4 bulan pertama janin di dalam rahim, ada roh? Tak ada roh, berarti mati.
fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkanmu dengan meniupkan roh. 4 bulan, 1 bulan itu berapa hari? 30 kali 4 120 hari. 120 hari pertama tidak ada roh. Nah, setelah itu ditiupkan roh, masuklah roh ke dalam badan janin di dalam rahim, maka anak manusia itu hidup. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu. Sekarang ini ada roh dalam badan? Ada. Nanti sebentar lagi Allah akan mematikan kita. Sekarang ada roh dalam badan, hidup. Kemudian Allah mematikan kita, Allah kembali mencabut roh yang ditiupkan itu, sehingga kembalilah kita mati. Jadi sudah pernah mati kita sebelum ini? Sudah. Kemudian Allah hidupkan. Maka hidup sekarang ini hidup yang pertama. Setelah itu kita jalani hidup ini sampai ajal. Kemudian apabila ajal telah datang, maka kita pun mati untuk kali yang kedua. Setelah itu tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Maknanya kepadanya kamu akan dikembalikan untuk mendapatkan balasan apa yang dikerjakan di dunia. Amal-amal yang telah dikerjakan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 185. Pangkal ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setelah mati akan menjalani kehidupan alam barzakh. Kemudian nanti kehidupan alam akhirat. Kehidupan alam barzakh, kehidupan alam akhirat itu isinya adalah menerima balasan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini lanjutan ayat. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan amalmu itu di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Surga neraka ini kapan ini? Di hari akhirat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung karena menerima balasan kebaikan berupa kenikmatan di dalam surga, terhindar dari api neraka. Ujung ayat mengingatkan kita sebagai peringatan, wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mataul ghurur, kecuali kesenangan. Kehidupan dunia kesenangan, tetapi hati-hati, kesenangan dunia itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipumu dari tujuan hidupmu yang sebenarnya, yaitu beramal, beribadah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat, sehingga kamu menjadi lalai. Banyak orang ketika menjalani hidup di dunia ini lalai. Oh, banyak sekali. Semestinya pagi ini sholat subuh, beribadah kepada Allah. Karena untuk beribadah inilah kita diciptakan oleh Allah. Tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Tapi pada pagi hari ini banyak tidak umat Islam yang tidak sholat subuh. Banyak sekali. Karena tadi malamnya panjang, malam panjang. Malam apa tadi malam? Malam Minggu. Bukan malam panjang sepanjang malam beribadah, enggak. Sepanjang malam menghabiskan waktu sia-sia, berfoya-foya. Bahkan ada yang melakukan kemaksiatan. Pagi hari tidur, sholat subuh lalai, ditinggalkan. Fawailul lil musallin, celakalah orang. Jangankan tidak sholat,
yang lambat saja sholatnya, yang lalai saja sholatnya, yang menyia-nyiakan sholatnya dengan tidak mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, Allah pun sudah menyebutnya celaka. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Beda antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Beda antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Sholat tinggal. Ini adalah orang yang lalai. Yang melalaikannya adalah kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini. Padahal kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita lihat kandungan ayat ini, di pangkal Allah menyebut setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Menerangkan tentang hakikat yang tidak bisa ditolak, kebenaran yang tidak bisa diingkari, yaitu kematian. Semua kita pasti akan mati. Ingat kematian itu. Setelah kematian tak ada lagi waktu untuk beramal. Karena setelah kematian, isi dari kehidupan setelah kematian adalah menerima balasan. Banyak amal, banyak balasan. Sedikit amal, sedikit balasan. Ini selalu kita ulang-ulang. Tidak ada amal, apa yang akan dibalas? Maka ada orang yang terkejut apabila kematian datang, ia tersadar, kemudian menyesal. Itu penyesalan yang terlambat. Barulah ketika kematian datang, ingin hidup kembali ke dunia untuk beramal. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, qala, ia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Amal soleh salat, amal soleh puasa, amal soleh membaca Quran, dahulu aku tinggalkan. Amal soleh majlis ilmu yang dahulu aku tinggalkan. Padahal majlis ilmu banyak untuk dihadiri. Ini di masjid kita ini, mulai hari ini resmi kembali jadwal yang sudah berlaku, yang biasa dijalankan. Setiap zuhur di sini, setiap zuhur ada tausiah. Setiap zuhur 7 hari seminggu, setiap hari ada tausiah zuhur, majlis ilmu. Di samping dapat sholat 5 waktu, dapat pula majlis ilmu, majlis yang penuh dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Dapat pula doa dari malaikat. Di samping kita beramal iktikaf sambil menuntut ilmu. Malam juga demikian. Setiap malam di sini ada pengajian. Ahad malam, nanti malam kembali Dr. Haji Mawardi Saleh, LCMA. Yang malam-malam ini diisi oleh dokter-dokter. Kemudian nanti malam Senin Dr. Haji Helmi Basri, LCMA. Ini pakar-pakar. Dr. Mawardi Saleh pakar usul fikih. Dalam penetapan hukum, beliau ini punya kemampuan. Karena usul fikih itu adalah metodologi dalam menetapkan hukum. Tak boleh sembarang orang menetapkan hukum, mesti yang pakar. Dr. Helmi Basri pakar dalam bidang usul fikih, lebih khusus kepada maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat ini diturunkan. Karena setiap syariat yang ditetapkan itu ada tujuannya untuk kebaikan hidup kita. Nah, itu spesialisasi beliau. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis pengajian tafsir. Tahun yang lalu sekali seminggu. Rupanya tak habis 1 juz. Padahal target kita 1 tahun itu 1 juz. Maka pada tahun ini kita tambah. Jadi 3, Selasa malam, Rabu malam dengan Kamis malam kajian tafsir ini. Karena tafsir Quran 30 juz
Kalau 1 tahun 1 juz, kapan baru selesai? 30 tahun baru selesai. Sementara kita selalu menyebut Quran sebagai kitab petunjuk. Bagaimana Quran menjadi kitab petunjuk? Kalau kita tidak memahami petunjuk itu sendiri, maka mesti cepat kita selesaikan kandungan Al-Quran ini melalui tafsirnya. Jumat malam Ustaz Dr. Saidul Amin, ini pakar dalam bidang pemikiran dan juga dakwah. Kemudian Sabtu malam untuk remaja kita, yaitu sahabat hijrah. Ahad malam kembali lagi, setiap malam ada di sini. Kemudian pagi juga berjalan seperti biasa kembali. Jumat pagi ada, Sabtu pagi ada, dengan Ahad pagi. Ini adalah amal-amal menjelang kematian yang pasti. Kalau tidak nanti menyesal. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Dulu aku bisa sebenarnya ya Allah sampai ke Masjid Anur, tapi ini apa gunanya lagi? Kalau menyesal setelah kematian, menyesal yang terlambat, tidak ada gunanya. Kalla, tapi Allah membantah dalam ayat ini. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Kalau sudah mati sudah. Ibaratnya seperti pintu gerbang yang dibuka kan? Kalau sudah melaluinya, maka pintu gerbang itu akan ditutup dan tidak akan bisa kembali lagi. Kalau mati sudah mati. Wa mi waraihim barzakh. Di belakang mereka itu ada alam barzakh. Tapi kalau mereka kembali pun ke dunia, kata mereka yang lalai itu, kalau kembali ke dunia akan beramal saleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkataan di mulut saja. Kalau dihidupkan kembali lalai juga. Maka kita tidak mau seperti yang dicela di dalam ayat ini, yaitu yang lalai. Bagaimana supaya tidak lalai? Sadar, ingat. Maka orang yang berakhlak mulia senantiasa mengingat kematian. Ini judul kita ini. Senantiasa mengingat kematian. Kalau pengajian tentang kematian ini suka atau tidak? Suka. Berarti berakhlak mulia. Karena banyak orang ketika kita ceritakan tentang kematian, jangan Ustaz, jangan cerita kematian, cerita tentang hidup ini lah. Cerita tentang bagaimana mendapatkan uang banyak. Kalau kita berdagang ini bagaimana tipsnya menjadi miliarder. Itu senang sekali. Bahkan membayar banyak mahal sekalipun mau. Padahal sebenarnya ketika kita mengingat kematian, sebenarnya mengingat kematian untuk kehidupan. Dan berapa banyak orang yang mengingat kehidupan melalaikan dari kematian yang pasti, sehingga tidak bersiap sedia untuk mati, tidak berbekal untuk mati. Maka mengingat kematian adalah akhlak mulia, karena perbuatan positif yang menguntungkan. Di dalamnya ada kebaikan, yaitu seseorang yang senantiasa mengingat kematian bermakna ia telah menyediakan kehidupan setelah kematian untuk dijalani. Itu kehidupan yang menyenangkan. Nanti di dalam kubur barulah beristirahat. Subhanallah. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Orang dari muka bumi melihat sempit betul lah kuburnya itu. Hanya sebesar badannya saja, lubang lahat, liang lahatnya. Tetapi orang yang di dalam kubur itu merasakan kuburnya itu lapang. Apa yang melapangkan? Amal. Maka beramal ketika di dunia karena mengingat kematian. Setelah kematian ada alam kubur. Dilihat dari luar, alam kubur itu terang atau gelap? Liang lahat itu terang atau gelap? Gelap. Tapi bagi orang yang beramal ketika dunia sebelum kematian, ada cahaya yang
menerangi kuburnya. Kehidupan setelah kematian. Dengan beramal mengingat kematian, maka dia menyiapkan kehidupan untuk ia jalani setelah kematian. Jadi sangat bermanfaat apabila seseorang senantiasa mengingat kematian. Maka Rasulullah dalam hadis yang kita baca di pangkal tadi, perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu akan memutuskan kita dari kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, sehingga nanti akan mengingatkan kita kepada kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di hari akhirat. Ini ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Isinya di dalam, setelah di pangkal ayat tentang kepastian kematian, isinya di sini adalah balasan. Disempurnakan balasan amalmu itu nanti di hari akhirat. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Rupanya kita jumpai ada lagi satu ayat yang dimulai juga dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di mana tempatnya? Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Tadi surah Ali Imran ayat 185. Di surah Al-Anbiya ayat 35 juga dimulai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama pangkalnya, tetapi lanjutannya berbeda. Lanjutannya apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan yang buruk yang tidak kamu sukai, dan dengan yang baik yang kamu sukai. Yang buruk yang tidak disukai apa? Kemiskinan, kerugian dalam mencari rezeki, dalam berdagang, penyakit umpamanya, kecelakaan di jalan raya, dan berbagai macam lagi keburukan. Itu adalah ujian. Sebagaimana juga kebaikan-kebaikan yang kita terima, badan sehat, ujian. Harta lebih dari cukup, ujian. Dapat jabatan, ujian. Semua kebaikan yang kita terima adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Dengan kematian berakhir sudah ujian, maka dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk menerima balasan. Nah, tentang balasan di ayat yang sebelumnya, surah Ali Imran, di ayat ini menerangkan tentang ujian. Jadi di ayat tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, di surah Ali Imran balasan. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut di surah Al-Anbiya ujian. Oh, berarti orang yang mengingat kematian, saya pasti akan mati. Pasti. Tapi sebelum kematian itu datang, saya sekarang sedang diuji. Kalau saya berhasil dalam ujian ini, setelah kematian nanti saya akan mendapatkan balasan kebaikan. Seperti ini mengingat kematian. Jadi mengingat kematian, mengingat apa yang akan kita dapatkan setelah kematian. Kemudian mengingat kematian, ujian yang sedang kita jalani sekarang ini, akankah kita berhasil dalam ujian ini? Kemudian satu lagi, yaitu di surah Al-Ankabut ayat yang ke-57. Pangkalnya juga sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lanjutannya adalah tidak disebutkan tentang balasan. Tak ada dalam ayat ini tentang balasan. Tidak pula disebutkan tentang ujian. Tak ada dalam ayat ini tentang ujian. Ayat ini pendek saja. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Berarti apa maknanya ini? Tak ada di sini tentang balasan. Tidak ada di sini tentang ujian. Oh, rupanya Allah ingin menyampaikan kepada kita
Ingat kematian, yang kematian itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Bermakna kematian itu hanya memindahkanmu dari perjalanan hidup di dunia ini ke perjalanan hidup berikutnya di alam barzakh. Ingat kematian yang seperti itu. Kematian itu hanyalah memindahkan. Kematian itu berapa lama? Berapa lama kematian itu, Pak? Ada bapak kita di sini, dokter, yang bertugas di ICU. Setiap hari mungkin melihat kematian. Para ulama menyebutkan kematian itu lebih kurang 5-10 menit saja. 5-10 menit itu adalah proses kematian. Mati, tercabutnya roh dari badan. Kemudian roh itu dibawa oleh manusia ke sisi Allah. Kalau tidak ada halangan apa-apa, roh itu dikembalikan lagi ke dalam jasad. Tapi kembalinya itu tidak seperti kembalinya sekarang ini. Kalau kembali sekarang ini kita hidup, badan kita ini bergerak. Tetapi setelah kematian itu roh kembali ke jasad, tapi badan sudah tidak bergerak lagi. Tak ada perhubungan antara roh dengan badan seperti sekarang ini. Tapi dikembalikan lagi. Akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sekarang ini. Kehidupan setelah kematian itu lebih sensitif dari kehidupan sekarang ini. Sehingga dikatakan dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim, seorang yang meninggal dunia terbujur mayatnya itu di dalam rumah, dia mengetahui siapa yang datang bertaksiah kepadanya, meskipun dia dalam rumah. Bahkan masih jauh, anaknya akan pulang menjenguknya untuk kali yang terakhir. Dia meninggal dunia di sini di Pekanbaru. Anaknya masih di Jakarta mencari tiket untuk pulang ke sini. Si ayah yang meninggal dunia ini tahu anak saya akan pulang, meskipun tak ada yang memberitahunya. Begitu kehidupan setelah kematian. Kemudian ketika kita mengangkatnya, hati-hati mengangkatnya, karena mayat itu pun juga merasa. Ketika memandikannya, hati-hati memandikannya, karena mayat itu juga merasa. Kalau disebut merasa, bermakna hidup juga. Iya, hidup juga, tetapi kehidupannya sudah tidak lagi seperti kehidupan kita di dunia ini. Ingat kematian. Proses kematian itu memang singkat, antara 5 dengan 10 menit, yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu menyakitkan, sakit sekali. Apa buktinya sakaratul maut itu sakit? Ada hadis Nabi, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagiku sakaratul maut. Kalau Nabi minta sakaratul maut itu dimudahkan, berarti sakaratul maut itu susah, berat, menyakitkan. Tak akan mungkin yang mudah itu Rasulullah minta dimudahkan. Tidak, yang susah diminta untuk dimudahkan. Kemudian Allah berikan kemudahan, akhirnya dapatlah kemudahan sakaratul maut. Maka karena sakaratul maut itu adalah yang berat, menyakitkan, ini juga disebutkan dalam hadis bahwasanya sesuatu yang menyusahkan, menyakitkan, tidak disukai oleh manusia. Hambaku itu tidak menyukai kematian, sakaratul maut, dan aku pula tidak mau pula menyakiti hambaku itu, yaitu hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah jaga hamba yang mendekatkan diri kepadanya itu dengan hamba itu tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah saja menjalani sakaratul maut
yang 5-10 menit itu. Kita sebut 5-10 menit, tapi bagi orang yang menjalaninya mungkin boleh jadi merasakannya panjang, lama. Karena sakaratul maut itu adalah bahagian dari balasan. Dari mana kita tahu sakaratul maut itu adalah balasan juga dari Allah? Karena kita memahami dalam hadis Nabi bahwasanya siapa yang akan meninggal dunia ketika nyawanya itu dicabut dari badan akan diperlihatkan kepadanya tempatnya. Di mana tempatnya nanti? Di dalam surga atau di dalam neraka? Kalau dia ahlul ma'asiyah, selalu melakukan kemaksiatan, diperlihatkanlah ini tempatmu di neraka. Maka dia pun dalam ketakutan. Ketika ia dalam ketakutan itu nyawanya dicabut, maka sungguh memedihkan, menyakitkan. Allah tak ringankan bebannya dalam sakaratul maut. Tetapi yang selalu melakukan ketaatan, beramal ketika di dunia, ia ingat kematian itu. Judul pengajian kita ini adalah senantiasa mengingat kematian. Dia beramal, maka ketika kematian itu akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Ini tempatmu di surga. Maka senanglah hatinya melihat tempatnya yang indah, penuh dengan kenikmatan. Kemudian dia tersenyum. Kemudian dia dilalaikan dengan pemandangan yang indah. Ketika itu ia pun meninggal dunia. Allah beri bantuan kepadanya dalam menjalani sakratul maut yang berat, sehingga ia rasakan ringan sekali. Ia pun meninggal dunia. Nah, kita mengingat kematian itu, senantiasa mengingat kematian, akan membuat kita menjadi zuhud. Apa zuhud ini? Ini akhlak yang ketiga. Akhlak yang pertama dahulu jujur. Akhlak yang kedua ikhlas. Akhlak yang ketiga zuhud. Zuhud yaitu mengingat akhirat terlebih dahulu. Meskipun kita masih di dunia, tapi yang kita ingat akhirat terlebih dahulu. Meskipun kita masih hidup, tapi kita sudah mengingat kematian. Karena kita mengingat kematian, kita ulang sekali lagi, ketika kita mengingat kematian, sebenarnya kita menyiapkan kehidupan. Kita telah bersiap sedia untuk kehidupan yang berikutnya setelah kematian. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Berarti kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup ini. Maka senantiasa mengingat kematian adalah karena kematian itu tidak lebih hanyalah sebagai yang memindahkan kita dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan akhirat yang diawali dengan kehidupan di alam barzakh. Kapan kita meninggal dunia? Ada yang tahu kapan ia akan meninggal dunia? Tidak. Di mana kita meninggal dunia? Ada yang tahu di mana akan meninggal dunia? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Kapan dia akan meninggal dunia? Saya rasa saya ini masih hidup nanti sampai saya pulang ke rumah. Oh, ada di YouTube itu, di masjid dia meninggal dunia. Belum lagi sholat, datang satu-satu jemaah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, belum lagi sholat berjamaah. Yang satu bersungkur, sujud, kemudian tidak bangun lagi, meninggal. Begitu mudah kematian. Umur saya ini masih muda. Kami dalam keluarga meninggal dunia umurnya di atas 70-80 tahun. Maka kami ini mungkin masih lama lagi meninggal dunia. Oh, jangan.
Tidak ada siapa yang tahu kapan akan meninggal dunia, di mana akan meninggal dunia, dalam keadaan berbuat apa meninggal dunia. Maka senantiasa ingat kematian. Di masjid ingat kematian, di pasar ingat kematian, senantiasa mengingat kematian. Sekarang ingat kematian, nanti siang hari ingat kematian, petang hari ingat kematian, pagi ini ingat kematian. Belum tentu lagi kita akan hidup sampai ke petang hari. Jangankan ke petang, ke siang pun belum tentu lagi. Tak sempat berwasiat, meninggal dunia. Senantiasa ingat kematian. Ada melakukan perbuatan yang buruk, yang jahat, segera bertaubat kepada Allah, karena kita tak tahu kapan kita mati. Boleh jadi kematian mendahului kita, taubat belum sempat lagi dilakukan. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk melakukan ketaatan. Yang belum ada niat pergi haji, sekarang niat pergi haji, karena kita mau mati. Jadi kalau senantiasa ingat kematian itu, kita akan bersungguh-sungguh untuk segera melakukan ketaatan. Allah, kalau sekarang mendaftar Ustaz 16 tahun lagi baru pergi haji. Pekanbaru 16 tahun masa penungguan. Kalau 16 tahun, umur saya sekarang 50. 50 tambah 16, 66. Mungkin kematian lebih dahulu dari pergi haji, pergi umrah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan dan kelalaian kita ini segera. Apalagi amal-amal yang lain. Maka ketika mengingat kematian, kita akan segera beramal. Saya akan membaca Al-Quran, karena nanti salah satu yang ditanya di dalam kubur yaitu tentang Al-Quran, tentang kitab suci. Kitab suci apa yang kita jadikan petunjuk sebagai pegangan dalam hidup kita ini? Al-Quran. Bagaimana kita akan menjawabnya sebagai kitab petunjuk kalau kita tak pernah membacanya, mengetahui kandungannya? Sekarang ini saya akan banyak membaca Al-Quran. Ini adalah buah dari senantiasa mengingat kematian. Jadi orang yang senantiasa mengingat kematian akan berakhlak mulia. Dimanapun dia akan berbuat baik, kapanpun dia akan berbuat baik, dalam suasana seperti apapun dia akan berbuat baik. Ini adalah akhlak mulia, senantiasa mengingat kematian. Berani untuk melakukan kemaksiatan? Tak berani. Berani untuk menganiaya orang lain? Tak berani. Apa sebab? Saya mau mati. Macam mana nasib saya kalau saya melakukan kejahatan? Saya akan menanggung akibatnya setelah kematian. Oh, saya tidak akan gadaikan akhirat saya yang panjang dan abadi itu hanya karena dunia yang sementara ini. Nah, kalau orang yang senantiasa mengingat kematian akan membuatnya menjadi zuhud. Apa tadi mana zuhud? Mengingat akhirat lebih dahulu. Kalau mengingat dunia lupa akhirat, nah hilanglah zuhud. Orang yang seperti ini adalah orang yang seakan-akan hidup selama-lamanya, padahal dia pasti akan mati. Sementara orang yang cerdas, orang yang pintar, man dana nafsahu, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk apa yang akan ia dapatkan setelah kematian. Tapi tabiat kita ini adalah mau lari dari mati. Itu dah tabiat kita. Cerita tentang mati, jangan. Tak baguslah pengajian pagi ini. Apa sebab? Tentang mati. Tak mau. Ada orang jual rumah Pak murah. Di mana? Di tepi kuburan. Jangan lagi, jangan. Karena kalau di tepi kuburan nanti selalu ingat mati. Lewat saja ingat mati. Maka cari rumah yang jauh dari kuburan.
Jangan lari dari kematian. Dalam Al-Quran disebutkan, kamu lari pun, kemana pun kamu lari, untuk terelak, terhindar dari kematian, kematian itu yang akan datang kepadamu. Allahu Akbar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya itu mesti dia mengetahui kebenaran ini, yaitu sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan datang kepadamu. Dalam ayat yang lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu bersembunyi dalam gedung yang rapat sekalipun, tak ada siapa yang bisa masuk ke situ, di situ dia bersembunyi, mati di situ. Jadi akhlak yang mulia bukan lari dari kematian, bukan lari dari membicarakan kematian. Akhlak mulia adalah senantiasa mengingat kematian dan senantiasa mendalami tentang kematian. Ada satu buku ditulis oleh Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Abdul Hayy Al-Farmawi, salah seorang pakar tafsir di Mesir, dosen Al-Azhar, Profesor Dr. Abdul Hayy Farmawi, menulis satu buku namanya Zikrul Maut fil Quran Al-Karim, penyebutan tentang kematian di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau membuat di permulaan buku itu muqaranah, perbandingan komparatif antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran Nasrani dan ajaran Hindu dan Buddha tentang kematian. Yang sempurna menjelaskan tentang kematian adalah Al-Quran dalam Islam. Coba cari ayat di dalam Injil ataupun di dalam Taurat yang dimiliki oleh orang Yahudi tentang penjelasan berkaitan dengan kematian. Tak akan menjumpai. Kalau dalam Islam dijelaskan dengan terperinci tentang kematian, permulaan kehidupan, ditiupkannya roh, kemudian akhir kehidupan, kematian, menyiapkan diri menjelang kematian, tentang kematian itu sendiri, kehidupan setelah kematian, itu diterangkan dengan terperinci di dalam Islam. Apa sebab? Sebab di dalam Islam membicarakan tentang kematian bukan untuk kematian itu, membicarakan kematian untuk kehidupan. Maka di dalam Islam setelah mempelajari kematian, bahkan bukan lari dari kematian, mencari kematian. Siapa orang yang mencari kematian? Orang yang mau mati syahid. Dia cari kematian. Mana mati syahid? Di mana mati syahid? Di medan perang. Nah, di mana medan perang sekarang ini? Umat Islam berperang dengan musuh itu di mana? Saya akan pergi ke sana. Mati itu yang dicari. Kita cari mati, cari hidup. Mau mati, mau hidup. Kalau mati itu mati syahid, mati itu yang kita cari. Apa sebab? Dalam Al-Quran disebutkan, jangan kamu mengira orang yang mati itu mati. Orang yang mati itu mati. Orang yang mati di jalan Allah itu mati. Orang yang mati di jalan Allah itu adalah ahya. Mereka itu adalah hidup. Diulang 2 kali dalam Al-Quran. Inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mati syahid berbeda penyelenggaraannya dengan orang yang mati biasa. Kalau orang yang mati biasa dikafankan, sebelumnya dimandikan. Orang yang mati syahid, seperti apa keadaannya mati, seperti itu dikuburkan, seperti di medan perang. Dan orang yang mati syahid, badannya itu dijaga oleh Allah, dipelihara. Karena diberi rezeki, maka badannya itu tidak hancur dimakan tanah. Jadi kalau dibongkar 100-200 tahun, kemudian menjumpai sama seperti ketika dikuburkan. Karena mati syahid. Allah. Berarti
mengingat kematian untuk kehidupan. Itu orang yang tinggi. Maka dia minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan mati syahid. Allahumma ahyina bima'rifatik. Ya Allah, apabila engkau hidupkan kami dalam mengenalmu, dalam keadaan mengetahuimu. Wa amitna ala syahadati fi sabilik, dan matikan kami dalam keadaan syahid, sebagai syahid di jalan. Allah, tak bisalah kami ini pergi mati syahid ke medan perang, Ustaz, karena kami dah tua, dan kita pula dihalang untuk pergi ke medan perang. Maka ada peluang untuk mati syahid yang berikutnya, meskipun lebih rendah kedudukannya dari mati syahid di medan perang, yaitu pergilah keluar menuntut ilmu. Ini kita dari rumah ini. Ini saya sekarang ini berniat ke Masjid An-Nur ini menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kemudian di perjalanan ia meninggal dunia, maka ia mati di jalan Allah. Mudah-mudahan matinya pun mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sehinggalah dia kembali lagi ke rumah. Sampai di sini tergelincir di tangga, meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan pengajian di Babu Salam, Panam sana, petang Jumat. Selesai pengajian pukul 5 lebih kami pulang. Kemudian ada jemaah kita menyeberang jalan di Panam itu, di depan Babu Salam. Mereka berlima, ibu-ibu ini berlima. Kemudian ada anak remaja mengendarai kendaraan motornya laju sekali, dilanggar. Nah, salah seorang dari ibu itu meninggal dunia. Sebelum sampai ke rumahnya, dia dah keluar dari rumah menuntut ilmu, pulang, dilanggar, meninggal dunia. Maka ibu ini mudah-mudahan insyaallah fi sabilillah, di jalan Allah, meninggal dunia dalam keadaan syahid insyaallah. Ini mengingat kematian untuk kehidupan. Jadi jangan pernah lalai dari mengingat kematian. Orang yang berakhlak mulia selalu mengingat kematian, karena mengingat kematian sebenarnya bukan untuk kematian itu sendiri, tetapi mengingat kematian adalah untuk kehidupan selepas kematian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.